Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur kita bisa melangkah dan masuk di awal bulan yang baru di pagi hari ini pada tanggal 1 Agustus 2022. Dan di pagi hari ini kita juga akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di awal bulan baru ini Tuhan, di tanggal yang baru ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat merasakannya sampai detik ini. Tuhan, untuk mengawali bulan baru kami, untuk mengawali hari-hari kami di pagi hari ini, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, agar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar memahami setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Hosea pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim. Dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah. Dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk. Memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberikan balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia, dan akan membalas celanya kepadanya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini tema perenungan kita ialah mengingat perbuatan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembacaan kita Hosea mengungkapkan lagi isi hati Tuhan terhadap umatnya. Tuhan dikepung dan dikelilingi oleh kebohongan Efraim dan tipu muslihat Israel. Tuhan mengingat bagaimana mereka bergumul dengannya. Tuhan mengetahui mereka menangis dan memohon belas kasihannya. Tuhan menuntun dan menjaga umatnya, namun tingkah laku mereka telah menimbulkan sakit hati.
Kita tahu bahwa hati Tuhan bisa berbalik kepada umatnya yang dikasihinya. Namun kita juga tahu bahwa Ia bisa sakit hati. Tuhan dapat merasakan tidak senang karena dihina oleh umatnya. Hal ini terlihat ketika Ia mengatakan, "Aku memberi balasan." Bahkan Ia akan membalas celah dan hutang darah kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, sulit untuk memahami bahwa Tuhan bisa sakit hati. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih sayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, setia bisa sakit hati. Namun itulah isi hati Tuhan. Dengan mengetahui isi hatinya, kita bisa mengerti perasaannya dengan ini. Kita diajak untuk memahami dan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Tuhan mengenal umatnya. Ia mengenal Efraim, Yakub dan mengetahui setiap detil kehidupan mereka. Tuhan melakukan yang terbaik bagi umatnya, namun mereka berbuat yang sebaliknya. Tuhan telah memelihara kasih setianya, namun umatnya mengabaikannya. Tuhan menjaga umatnya, namun umatnya menjauhi Dia. Bangsa Israel adalah cerminan kita. Tindakan kita sering berseberangan dengan kehendak Tuhan. Ingatlah kembali perjalanan hidup kita, seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan. Seberapa sering juga kita menyakiti hati sesama, termasuk orang-orang terdekat yang kita kasihi. Coba kita mengingat-ingat kembali ke masa lalu kita. Semoga ingatan itu dapat menggerakkan kita untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan di setiap hari, mari kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan, sebab kita menyadari bahwa setiap kehidupan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita juga menyadari setiap pelanggaran, kesalahan yang kita perbuat dapat menyakiti hati Allah. Dan oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, semestinya kita memohon ampun kepadanya dan bertobat akan setiap kejahatan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala syukur atas firman yang masih boleh kami dengar di pagi hari. Dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Tuhan menjadi penolong bagi mereka, berikan selalu hikmat untuk menjalani kehidupan mereka di dalam jalan yang benar Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kami juga datang mendoakan Tuhan, Engkau yang akan menjadi sumber kesembuhan, sumber kesehatan bagi hamba-hamba-Mu terkasih. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang senantiasa Engkau salurkan di dalam kehidupan kami, entah itu pertambahan usia ataupun berkat-berkat lainnya yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya sepanjang sehari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun setiap hamba-hamba-Mu di dalam setiap aktivitas yang ia jalankan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan lakukanlah setiap firman-Nya di dalam kehidupan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom.